Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Randi dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya bernama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam El Mamarudin. Terima kasih kepada teman-teman siswi SMP Terpadu Al Mukmin yang telah hadir pada hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kita telah kedatangan tamu istimewa kita, Al Ustadz Mumu Muhtadin. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sebelum Al Ustadz menyampaikan lebih detail tentang perang Uhud, saya izin bertanya. Boleh? Silakan. Apa faktor terjadinya perang Uhud? Ya, baik, adik-adik semua, seluruh siswa-siswi SMP Terpadu Al Mukmin, sebelumnya pernah mendengar terkait dengan perang Uhud? Pernah dengar ya? Ya, baik, perang Uhud ini adalah perang yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya di tahun ketiga Hijriah, dan ini bukan perang perdana karena sebelumnya pernah terjadi perang apa? Perang Badar. Nah, sudah dijelaskan terkait. Baik, dalam perang Badar umat Islam unggul, menang atau kalah? Enggak seri? Enggak draw? Bukan sepak bola ya. Ya, ini seri atau kelanjutan perang Uhud ini berlangsung, ada hubungannya dengan perang sebelumnya. Ya, tadi kalian sudah tahu bahwa dalam perang Badar umat Islam itu memperoleh keunggulan, ya. Nah, berarti orang kafir musyrik Quraisy dalam keadaan kekalahan, mereka kalah. Nah, salah satu yang menjadi penyebab, ya, kronologis atau faktor terjadinya perang Uhud itu karena ada rasa dendam yang dirasakan oleh para kafir Quraisy yang mengikuti perang Uhud, perang Badar pada saat pertama kali. Ya, banyak di antara pemuka, tokoh-tokoh, panglima perang orang kafir Quraisy yang mati terbunuh. Nah, beberapa sahabat-sahabat atau kawan-kawannya itu, termasuk keluarganya, anak-anaknya, mereka merasa ingin balas dendam kepada umat Islam. Selain daripada itu juga kafilah dagang yang biasa dipimpin oleh pemuka kafir Quraisy yang bernama Abu Sufyan bin Harb, mereka merasa terganggu bisnisnya oleh orang-orang muslim yang ada di Madinah karena orang kafir Quraisy ini mereka melakukan perdagangan dalam setiap saat dari Mekah ke negeri Syam, dan itu harus melewati Madinah. Mereka merasa selalu dihalangi dan terganggu oleh umat Islam. Maka mereka ingin kembali menyerang dan mengejar umat Islam, kaum muslimin. Rasulullah bersama para sahabatnya. Sekali lagi, di perang Badar itu banyak yang sudah tewas dari kalangan kaum kafir. Siapa yang kemarin mungkin pernah tahu para pemuka-pemuka kafir Quraisy yang mati di perang Badar? Ada yang tahu? Ayahnya Hindun, siapa namanya? Hamzah dari kalangan umat Islam, ya. Kalau Hamzah panglima dari kaum muslimin. Kalau salah satunya ayahnya Hindun memang itu, ya, yang menjadi menantu mertuanya Abu Sufyan.
Abu Sufyan ini salah satu panglima perang dari orang kafir Quraisy. Istrinya adalah Hindun. Nah, jadi bapaknya Hindun itu mertuanya Abu Sufyan. Nah, diantaranya termasuk Hindun juga ingin balas dendam kepada umat Islam, Rasul dan para sahabatnya. Jadi mereka kembali ke kota Madinah. Uhud ya, kalian harus tahu Uhud itu satu bukit atau boleh dikatakan gunung. Jangan dibayangkan gunung seperti di tempat kita. Kalau gunung tempat kita bentuknya seperti apa? Banyak apa? Pohon ya, hijau dengan banyak pohon-pohon besar. Kalau Uhud itu bukit atau gunung yang nyaris tidak ada pohon sama sekali. Jadi jangan terbayang seperti main ke Kamojang, gunung-gunungnya indah gitu ya. Iya. Tapi betul-betul bebatuan. Ada yang pernah ke Uhud? Pernah Gunung Uhud? Mudah-mudahan satu saat nanti ya kalian bisa melaksanakan umroh ke tanah suci kota Mekah. Nanti ada city tour ya, artinya ziarah berkunjung ke daerah Madinah. Nah, tidak jauh dari Madinah itu ada satu tempat bukit gunung yang namanya Gunung Uhud, tempat di mana Nabi berjuang di situ menghadapi pasukan kafir Quraisy. Jadi itu ya faktor atau latar belakang kronologisnya, karena mereka masih memiliki dendam ingin menyerang mengalahkan umat Islam sehingga kembali lagi dari Mekah ke Madinah. Nah, dan itu di kawasan Bukit Uhud terjadinya. Seperti itu. Terima kasih Ustadz. Izin bertanya lagi Ustadz. Boleh. Siapa saja pemimpin yang terlibat atas perang Uhud? Pemimpin maksudnya dari umat Islam atau dari kaum kafir? Umat Islam. Atau dua-duanya? Dua-duanya boleh juga. Iya. Dua-duanya. Ya, harus tahu ya. Dan itu banyak catatan sejarah, banyak juga referensi dan rujukan yang bisa kita cari tahu ya, bisa kita jadikan rujukan. Jadi yang referensi yang saya baca itu dari kelengkapan tarikh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikarang oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Ya. Jadi di dalam buku itu disebutkan bahwa dari kelompok pasukan kafir Quraisy dibantu oleh kabilah-kabilah yang lain, bahkan dari kaum Yahudi juga ada. Itu mencapai 3.000 tentara ya, dengan persenjataan lengkap, dengan persiapan yang sangat matang. Jumlahnya 3.000. Bayangkan oleh kalian 3.000 orang. Kalian tahu jumlah siswa-siswi SMP Al-Mumin berapa? Ada 100? Ada 200? Ada 1.000? Nah. Kalau tiap angkatan ada Ustadz 100 kurang. Siap. Itu semuanya 250 banyak nggak? Banyak. 250 aja banyak, apalagi 3.000. Ya, sangat banyak. Nah, pemimpin utama dari kaum kafir Quraisy itu Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan bin Harb. Mereka mengerahkan seluruh kelompoknya, seluruh kaumnya, termasuk di situ ada Abu Amir Ar-Rahib, ya. Jadi menjadi anggota pasukan yang dikepalai oleh Abu Amir Ar-Rahib namanya. Bahkan dari wanita-wanita Quraisy itu disebutkan dalam tarikh Munawar Khalil sampai ada 15 orang. Jadi bukan hanya laki-laki yang ikut membantu perang dari pasukan kaum kafir Quraisy. Sampai 15 orang wanita yang disebutkan dalam sejarah. Ya, yang paling utama pimpinannya yaitu istri Abu Sufyan. Tadi siapa namanya? Hindun, ya. Hindun. Jadi dari pasukan laki-laki pimpinannya Abu Sufyan, dari kelompok perempuan jagoannya Hindun, istrinya Abu Sufyan. Ada juga Ummu Hakim. Ummu Hakim ini istri dari Ikrimah. Ikrimah juga nanti ya pada suatu saat nanti Ikrimah akhirnya masuk Islam, termasuk Abu Sufyan. Yang awalnya panglima perang orang kafir
ditemani oleh Ikrimah. Ikrimah itu putra pada perang Badar. Siapa coba? Yang terkenal, bapaknya kebodohan. Nah, jadi Ikrimah itu putra Abu Jahal. Ya, Ikrimah putra Abu Jahal masih kafir pada saat perang Uhud, ikut melawan Nabi SAW. Walaupun nantinya Abu Sofyan, Ikrimah masuk Islam pada tahun-tahun berikutnya. Ada juga perempuan yang bernama Barzakh binti Mas'ud, istri Sofwan bin Umayyah. Fatimah bin Walid, istri Haris bin Hisham. Bartah binti Munabbih, istri Amr bin Asab. Dan yang menjadi pimpinannya adalah Hindun tadi disebutkan. Itu maksudnya dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, dari kalangan kaum muslimin tentu saja Rasulullah SAW beserta sahabat yang mulia Hamzah, ya, bin Abdul Muthalib, yang menjadi pimpinan utama. Rasulullah SAW itu panglima utamanya. Ya, yang membantu beliau Hamzah, ada juga Abu Bakar, ada Umar, kemudian Ali bin Abi Thalib yang ikut berperang pada waktu perang Uhud. Mus'ab bin Umair ada. Ya, silakan. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Selanjutnya Al-Ustadz akan menyampaikan lebih detail tentang perang Uhud. Tapi sebelumnya dimohon untuk tidak mengobrol apalagi tidur. Silahkan Ustadz. Baik, rekan-rekan, sahabat-sahabat, seluruh siswa-siswi SMP Terpadu Al Mukmin. Jadi ini sebetulnya harus jadi inspirasi yang sangat hebat buat kita semua terkait dengan perjuangan Nabi SAW bersama para sahabatnya menghadapi serangan kaum kafir Quraisy yang datang jauh dari kota Mekah. Kalian tahu seberapa jauh dari Mekah menuju Madinah? Kebayang? Berapa jauhnya? Dari mana ke mana kira-kira ada yang pernah membayangkan? Nuka bayang. Ti mana ke mana? Ti Ebah ke mana? Ti SMP Al Mumin kemana? Itu jarak Mekah ke Madinah itu sekitar 450 km. 450 km. Kalian tahu Majalaya Bandung berapa kilo jaraknya? Jauh teh Majalaya Bandung? Jauh. Bagi yang mungkin jarang ke kota Bandung jauh. Bagi yang sering ke kota Bandung dekat, Bandung Madedinya. Atau ke timur, kita pergi ke Pangandaran, jauh nggak? Jauh. Berapa kilo? Genep jam. Berapa kilo? Kalau 1 jamnya 1 jamnya 15 kilo, 20 kilo, 1 jamnya 20 kilo. Berapa kalau 6 jam? 120 kilo. Kalau 30 kilo 1 jamnya ke sana 6 jam berapa kilo? 180 kilo, kurang lebih seperti itu. Baru 180, belum setengahnya. Jauh ya, 480 kilo. Nah, itu jarak dari kota Mekah ke Madinah. Maksudnya perjalanan orang kafir Quraisy demi untuk menyerang umat Islam begitu bersemangatnya untuk melawan Nabi, untuk berjuang membela kesesatan gitu. Mereka sampai berkorban segalanya, jiwa, raga, harta, tenaga, mau itu. Terus balasannya apa? Dapat apa? Mereka jauh-jauh dari kota Mekah ke Madinah sejauh 450 km karena naon? Tahu nggak? Naik apa? Ada yang naik kuda, ada yang pakai unta, ada yang jalan kaki. Ya, tidak ada Toyota, tidak ada Avanza. Belum ada, nggak naik kendaraan roda 2 atau roda 4. Iya. Sekarang saja adik-adik harus tahu nih, kalau menggunakan perjalanan darat roda 4 bis besar itu jarak tempuhnya 450 kilo, itu bisa sampai 5 jam. Ya, nanti kalau ke sana makanya mudah-mudahan ada yang pernah diajak orang tua mungkin di sekolah ini yang pergi ke kota Mekah, Madinah.
Pernah umroh sama ibu bapak belum? Udah ada? Alhamdulillah. Cung siapa? Boleh tahu? Yang udah pernah umroh ke kota suci Mekah? Pasti ke Madinah pasti. Siapa Cung? Ada siapa? Siti atau siapa? Aisyah? Nah, ada orangnya ada? Mana? Mana siapa? Cung, boleh tahu kelas berapa? 8, 9? Oh, Naila ya? Naila, jangan sampai salah. Naila, boleh tanya-tanya tahun berapa pernah pergi ke Tanah Suci? Boleh kasih mic-nya? Ya, tahun berapa? 2024, baru kemarin dong ya? Baru kemarin, bulan apa boleh tahu persisnya? Januari, berarti baru setahun. Baru setahun, pada saat Naila masih kelas 8 berarti ya? Kelas 8, ya. Masih ingat, masih kebayang perjalanan dari Mekah waktu itu ke Madinah naik apa? Naik bis, sama keluarga pasti ya? Nggak sendiri. Ya. Naik bis, itu masih ingat di jalan, jalanannya besar atau kecil? Besar. Sangat besar ya. Kerasa cepet atau biasa-biasa aja atau lambat? Biasa aja. Nah, ini yang unik. Jalannya besar. Bis itu berjalan di jalan kota Mekah sampai Madinah nggak pernah kurang dari 100 km per jam. Saking cepetnya, nih teman kalian ngerasa biasa aja, kayak nggak cepet, nggak lambat gitu ya, nah ya, betul. Nah, jadi karena memang di sana nggak pernah ada macet. Kalian pernah di Majalaya menjalankan motor 100 km? Di mana bisa? Kalau pernah, Jalan Anyer nggak ada. Ya, 70-80 itu sudah ngebut luar biasa. Bis itu ya di sana nggak pernah kurang dari 100 km per jam, terasa seperti biasa. Masih ingat Naila berapa jam? Pagi atau siang atau sore waktu itu atau malam? Gak tahu, malam kalau gak salah. Dari Mekah ke Madinah maksudnya? Iya, malam. Malam. Iya. Jadi kurang bisa menikmati dong ya. Ada apa di luar? Mudah-mudahan suatu saat bisa ke sana lagi ya. Masih ingat berapa jam perjalanan? Gak tahu, tidur soalnya. Tidur soalnya. Tahu-tahu udah nyampe ya. Tahu-tahu udah nyampe di kota Madinah. Nah, ya, jangan lewatkan. Satu saat nanti kalau kembali lagi ke Tanah Suci, setiap momen perjalanan usahakan bukan nggak boleh tidur, tapi terus kita coba nikmati dan ya sambil mentafakuri segala sesuatu yang terjadi perjalanan selama di sana. Baik, terima kasih Nay. Jadi itu hampir 5 jam atau 6 jam kalau macet ada trouble di perjalanan. Ya. 5 jam itu jarak tempuh 450 km. Itu pakai bus. Bayangkan kalau cuma pakai kuda atau onta bahkan. Onta jalannya seperti apa? Lebih cepat mana onta sama kuda? Peleye gitunya onta mah. Tapi jangan salah, onta kalau sudah lari ngabret luar biasa. Mulai bisa mudah onta nuker ngamuk. Onta lari sangat cepat. Nah, kembali. Jadi mereka walaupun jarak tempuhnya sangat jauh, tapi berani berkorban jiwa, raga, nyawa, harta. Nih, lihat temanya di sini bukan cuma tentang perang, tapi tentang sebuah perjuangan. Kita mau berjuang. Ya. Bukan soal perangnya, tapi perjuangannya yang harus menjadi fokus utama. Mereka berjuang dengan jalan perang, sanggup mengorbankan segalanya. Kita juga sama nih. Ya, kalian sebagai siswa-siswi ini sedang berjuang di SMP ini. Untuk apa? Berjuang untuk apa? Nah, ya, menimba ilmu, mencari, bukan mencari suap nasi, apalagi mencari calon istri, jangan. Hei, anak cowok masih jauh,
Anak perempuan juga masih panjang perjalanan, jangan sampai terjadi. Ya, semangat ke sekolah hanya ingin melihat pujaan hati, enggak, jangan sampai. Ya, yang paling utama, ya, perjuangan untuk masa depan. Tolabul ilmi, mencari ilmu di SMP ini. Kalian harus bangga ya, harus bangga menjadi bagian dari siswa-siswi SMP Terpadu Al Mukmin. Insya Allah Bapak sudah mendengar banyak sekali alumni lulusan baik dari SMP, apalagi dilanjutkan berikut, terutama dari SMP Al Mukmin yang menjadi orang-orang sukses di kemudian hari. Dan kalian pun insya Allah sama ya akan mendapatkan hal itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yuk kembali. Maka tidak ada kamus malas, hoream gitu ya. Ketika ingin mencapai sebuah kesuksesan dengan perjuangan mengerahkan segala kemampuan, tenaga, keluar tenaga pergi ke sekolah. Ada tenaga yang dikeluarkan? Ada. Keluar harta enggak? Ada biaya yang dikeluarkan untuk pergi ke sekolah? Ada. Kemudian kalau mereka harta, tenaga, darah dan air mata, yang mau sekolah berangkat dari rumah ke SMP Al Mukmin, ada berdarah-darah dulu di rumah. Tapi kadang-kadang sok kayak drama heulanya. Kenapa itu? Nggak dikasih uang. Karena nggak dikasih uang. Terus bikin drama Korea dulu di rumah. Sampai berapa episode? Yuk adik-adik ya, jangan menjadi alasan utama. Misalnya karena nggak ada uang, nggak ada bekal. Tapi udah Bapak yakin orang tua kalian sayang semua ya. Orang tua kalian perhatian semua. Ketika mau sekolah pasti dikasih bekal. Kasih bekal nggak? Kalau ditakdirkan enggak, yakinlah bukan orang tua tega. Ya, sebagai orang tua nih Bapak juga sama. Kadang uang itu ada, kadang uang itu juga nggak ada. Ya. Jadi kadang-kadang orang tua nggak bisa berterus terang, nah mama lagi nggak punya uang. Apa kamu? Ya udah mah nggak sekolah weh. Begitu. Jangan kecewakan orang tua. Yuk, bukan sebuah perang saja, tapi tentang sebuah perjuangan. Kembali dalam kejadian perang Uhud itu, ini sebutnya cukup panjang ya, cukup panjang perjalanan ketika mau terjadi pertempuran perang Uhud ini. Tetapi secara ringkasnya gini, umat Islam tadi kaum kafir itu jumlah pasukannya berapa orang? 3.000. Umat Islam tahu berapa orang? 300 itu di perang Badar. Umat Islam 300, kaum kafir waktu perang Badar berapa? 1.000. Nah di sekarang ini orang kafir 3.000, umat Islam 1.000 orang. 1.000 orang itu 300 orangnya ini dari kalangan orang-orang munafik. Orang munafik, orang-orang muna, hipokrit. Nah hipokrit, harus tahu ya bahasa Inggrisnya hipokrit. Hipokrit itu munafik. Nah, orang munafik kayak gimana sih? Orang munafik, ciri-ciri orang munafik itu pernah ada disampaikan ya? Pasti pernah disampaikan sama guru di sini. Apa? Ada berapa ciri orang munafik, Cung? 3, 1. Kalau ngomong, kalau bicara dia berdusta. Nah, ada yang suka ngomong berdusta? Di sini orangnya ada? Siapa? Awas, jangan terbiasa ngomong bohong, berkata dusta. Itu ciri orang munafik. Apalagi yang kedua cirinya? Kalau dikasih amanat, khianat. Tidak bisa menjaga amanat dengan baik. Dia menyalahi amanat yang diberikan, tidak menunaikan amanat yang harusnya dijalankan.
Sudah dikasih amanat sama teman-teman sebagai ketua kelas misalnya untuk memberikan contoh yang baik. Kalau kapang minengna bolos sekolah. Aya nu kitu. Nggak ada, jangan sampai ada di siswa-siswi Al-Mu'min mah ya. Ya, kalau kasih amanat hianat. Satu lagi apa yang ketiga? Nah, kalau berjanji selalu ingkar. Kalau berjanji selalu tidak ditepati. Ada yang begitu? Ada yang kalau janji nggak mau ditepati? Ada? Janjinya datang sore, malah malam. Ditungguan, didago-dago. Kalau kemana? Ya, nggak pernah datang. Baik. Harus tahu. Ancaman orang yang munafik itu, kata Allah, dia ada fiddarkil asfali minanar. Orang yang munafik itu ada di dasar jurang neraka. Orang tua suka bilang eta teh dina kerakna neraka. Tahu kerak? Nya dina kerakna panghanapna kerak teh. Ya. Kalau bikin liwet suka aya kerakna. Nah, enak teh kerak liwet. Kerak liwet enak. Kerak neraka itu paling dasar. Lamun dina katel jeung kastro eta nepi ka jadi kerak karena apa? Dekat dengan api. Paling panas, paling bawah. Itu karena munafik, memiliki sifat-sifat munafik. Hati-hati ya. Nih, awas hati-hati. Kalau ngomong jangan suka bohong. Berkata jangan suka dusta. Kalau berjanji harus ditepati. Jangan suka ingkar. Ya. Kalau diamanati harus ditunaikan, dilaksanakan. Jangan khianat, mengkhianati amanat. Konsekuensinya nggak akan ada lagi yang percaya sama kalian di dunia. Kalau itu jadi kebiasaan sebagai orang munafik, di akhirat tadi ditempatkan di mana? Di dasar neraka panghanapna. Yuk kembali. 300 yang menemani dari 3.000 pasukan. Dari pasukan umat Islam ternyata orang munafik ikut gabung. Orang munafik ikut bareng sama Nabi. Nah, yang asli sahabat Nabi itu berapa jadinya? Dari 1.000? 700. Ketika mau berperang, ya, keluar dari kota Madinah menghadang pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya berapa tadi? 3.000. Yang 300 orang munafik ini mulai kasakusuk, mulai mempengaruhi buruk. Apa pengaruhnya? Kita pikir-pikir nih, keluar buat perang, resikonya pasti yang jelas akan mati. Kita punya kebun, kita punya ternak, kalau kita mati siapa yang ngurus? Kita ingin punya keuntungan, kalau nanti mati selesai sudah urusan. Sudah kita pulang, kita balik lagi, kita kembali. Seperti itu. Ya, orang munafik mempengaruhi. Ketika orang ingin berjuang, ingin berperang, malah dia balik kanan. Balik deh capek. Nih, ingat hati-hati. Teman-teman, ketika kalian mau sekolah, telepon tuh. Ya, Nana telepon misalnya sama Bubung. Bapak kenanya anak kelas 9 nih. Natasha sama Bunga. Bunga mau sekolah enggak? Ya iya dong, kan program Ramadan. Tapi kan gitu-gitu aja. Iya tapi kan udah harus hadir. Iya, ini cuaca mendung terus. Nana teh bisa mempengaruhi agar Bunga juga nggak ikut. Natasha udah males. Telepon Bunga biar ada temennya. Suka ada nggak temennya kayak gitu? Itu tuh sifat orang munafik gitu. Suka mengaruhin buruk, suka ngejakin jelek.
bukan ngajak positif, bukan ngajak kebaikan. Awas, termasuk orang munafik tuh. Ya, udah deh, nggak usah sekolah yuk. Nah, mendung cuacanya juga. Nah, itu kayak gitu ya. Nih, orang munafik itu. Sahabat-sahabat semua kita pulang aja. Biarin Nabi sama teman-temannya sampai benar-benar pulang. Berapa jumlahnya tadi? 300. Yang munafik itu berapa jumlahnya? 300. Sampai mereka pulang 300 orang itu, yang tersisa tinggal 700. Nah, ini yang unik. Sudah pernah lihat tayangan apa gambaran perang Uhud sebelumnya? Sudah pernah. Oh, kemarin? Ada. Gimana? Seru nggak itu? Rame? Seru, sedih. Mungkin banyak sedihnya, Bang. Banyak sedihnya. Nah, apa yang terjadi? Uniknya dalam peperangan masa itu kan tidak menggunakan mesiu, tidak menggunakan senjata api. Nah, tetapi apa yang digunakannya? Ada panah, ada tombak, ada apa lagi? Pedang, ada lagi mungkin? Kuda. Iya, kuda kendaraannya ya. Ya. Sebelum terjadi peperangan yang dahsyat, ya. Itu dilakukan peperangan one by one, perang tanding. Ya, perang tanding. Apa istilahnya kalau dalam kalian bahasa anak sekarang? Duel. Duel apa? Duel 2 lawan 1. Lagi duel itu. 3 lawan 3. Berhadapan, satu orang. Maju. Siapa nih? Dari SMP Al Mukmin, Al Gojonya. Yang berani untuk maju melawan orang kafir. Nah, itu perang tanding itu, ya, ini di dalam sejarah ketika umat Islam ditantang oleh orang kafir untuk maju. Tidak ada yang mundur. Satupun umat Islam nggak ada yang mundur. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah namanya. Abu Dujanah, nama aslinya Samak bin Kharsyah. Beliau menerima penghormatan untuk memegang pedang yang Nabi serahkan untuk membabat semua musuh yang ada di hadapan. Dia Abu Dujanah memegang pedang yang Nabi, ini penghormatan dari Nabi. Nih, kamu pegang kalau emang kamu yang paling sanggup untuk memukul dengan pedang itu ke muka musuh-musuh hingga dia terjengkal. Maka di dalam tarikh disebutkan si Abu Dujanah ini sahabat Nabi. Ia disebutkan di sini memang terkenal perkasa, gagah berani. Kalau berperang, ia biasa meliuk-liukan kepalanya seperti jalannya orang yang congkak. Kebayang? Sambil pegang pedang, meliuk-liukan kepala, kemudian berjalan seperti orang yang sombong. Dalam peperangan dan berhadapan dengan musuh, kudu kitu, ulah calei. Ya. Gini gambarannya, kalau kalian tim sepak bola, ada yang ikutan futsal, ada ya? Tim sepak bola mau lawan musuh nih, jadi ulah tarungkul seganu era jeung sieun, tapi harus tegak, bukan mau bersikap sombong, tapi jangan menampilkan seolah-olah kita gampang dikalahkan, dikucilkan, dilecehkan. Jangan. Ya, kalau kalian sudah persiapan, sudah latihan, harus percaya diri. Tapi jangan juga sampai menyombongkan diri sehingga menjadi takabur. Tetap tawadu, rendah diri, rendah hati,
berdoa kepada Allah ya. Untuk kieu udah geus latihan piranu kitu cetek henteu. Ya, tapi sekali lagi jangan menampilkan seperti orang yang pecundang. Nah, Abu Dujana ini dengan gagah berani dia ambil pedang, dia berjalan dengan dada tegak, kemudian meliukkan kepala setiap membunuh, lincah. Nah, sampai di dalam tarikh itu dia berhasil membunuh, menebas leher, menusuk tubuh orang-orang kafir Quraisy hingga belasan orang yang berhasil dilumpuhkan. Nah, di sini disebutkan setelah kedua pasukan saling berhadapan, tentara kaum musyrikin meminta kepada Nabi supaya mengeluarkan seorang pahlawannya untuk maju berperang tanding di tengah medan pertempuran berhadapan dengan prajurit kaum musyrikin. Maka keluarlah dari barisan pasukan musyrikin seorang prajurit yang menunggang unta seraya berkata, "Hei, siapa yang akan berperang tanding? Maju." Nah, sebagai sebuah jawaban, maka dari umat Islam sahabat yang bernama Zubair maju dengan gagah berani menunggang unta. Itu mah kuda, Zubair mah naik unta, bertanding dengan sekuat-kuatnya dari atas unta hingga akhirnya jatuh orang musyrik tadi, dan Zubair pun ikut terjatuh. Tetapi Zubair jatuh di atas orang musyrik tadi, maka dengan cepat Zubair membunuh dan kemenangan jatuh di tangan Zubair. Jadi ketika berhadapan, Zubair di atas unta, orang kafir di atas kuda, ditebas dengan pedang, jatuh dua-duanya. Ketika jatuh, Zubair menimpa orang kafir seketika. Wah, bayangnya. Lagi dana perang ya mah. Di dalam peperangan, awas jangan ada iseng praktek. Urang turutan Zubair yuk Urang tinihan si Pakih entong. Pakih mah sahabat kalian, teman kalian. Dor praktek gitu ya. Iya mah keur perang melawan musuh anu jelas. Kita berjuang, umat Islam berjuang menegakkan kalimat tauhid. Orang kafir mah justru ingin memadamkan tauhid. Ya, setelah Zubair, yuk kita dengar lagi dalam tarikh. Zubair masuk kembali ke dalam barisan muslimin. Maju lagi seorang prajurit Quraisy bernama Thalhah. Di antara kedua pasukan ia berteriak, "Siapa? Umat Islam yang berani melawan saya." Nah, kata siapa itu? Thalhah. Ia meminta kepada tentara muslimin sampai berulang-ulang, "Siapa ayo? Siapa? Tetapi oleh tentara muslim tidak dijawab dengan lisan maupun tindakan. Cek umat Islam teh antapkeun heula. Cina gogorowokan. Thalhah berteriak lagi, "Hei, pengikut Muhammad, kalian telah menyangka bahwa Tuhan mempercepat kami dengan pedangmu ke neraka dan mempercepat kamu dengan pedang kami ke surga. Maka dari itu siapa dari kalian yang bisa mempercepat kami untuk ke neraka?" Nah, sasangkelnya si Thalhah teh. Atau siapa yang bisa mempercepat kami dia ke surga dengan pedang kami? Jadi gitu. Paham maksudnya? Jadi dalam keyakinan umat Islam, si Thalhah paham. Umat Islam dengan pedangnya bisa membunuh orang kafir untuk cepat sampai ke neraka. Sebaliknya ketika umat Islam, orang muslim terbunuh mati oleh orang kafir dengan pedang orang kafir, dia akan cepat pergi ke surga. Indahnya kita meninggal dalam berjuang, meninggal akan terus sampai ke surga. Umat Islam, orang kafir mati, ketika mati dia cepat sampai ke neraka. Mau pilih mana? Maka tetap dalam barisan umat Islam ya. Semangat dalam berjuang menegakkan agama Islam. Nah, terus siapa? Kata dia, "Sungguh dusta kamu, bohong. Gening eueuh cenah hayang kahareup. Mana? Maju sini." Cek saya tadi teh. Thalhah. Dia mengatakan demi Lata dan Uzza. Lata Uzza itu siapa?
Kalau kita kan demi Allah kalau kita. Tapi si Tolha ini ngomongnya demi Lata dan Uzza. Siapa Lata Uzza itu? Iya, sembahannya Tuhannya orang kafir Quraisy, orang musyrik Quraisy. Kalau kamu semua tahu betul-betul begitu, niscaya pasti keluar seorang kalian dari kalian kepada kami sekarang. Mana? Kalau benar mana? Nah, itu tantangan Tolha kepada tentara umat Islam. Nah, melihat begitu sombong si orang yang namanya Tolha, Ali tampil. Ali itu tampil keluar, umpat tapi tampil dari itu. Ali, sahabat Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ditampil ke tengah-tengah kedua pasukan lalu bertanding menghadapi Tolha. Kalian tahu dalam perang tanding antara Ali dan Tolha siapa yang menang? Yakin? Tolha kakinya ditebas dengan sekeras-kerasnya oleh Ali. Dengan pedang yang dipegang oleh Ali sampai putus kaki. Jatuh Tolha dan putus kakinya sampai tampak tersingkap auratnya, kemaluannya. Mau dibunuh, ku Ali ditinggalkan. Ali tinggalkan itu. Padahal belum mati. Ku Nabi ditaruh, ke Nabi tanya, kenapa nggak kamu bunuh Ali? Ali menjawab, karena dia telah menampakkan auratnya kepadaku. Aku kasihan kepadanya. Masih kena ayah karunya. Tapi Nabi berkata, bunuh. Ali maju lagi, habek, beres. Ada kemarin ditanyain filmnya nggak? Itu Ali bersama Tolha itu. Tolha namanya. Lalu pasukan musyrikin mengeluarkan lagi seorang prajurit yang bernama Utsman bin Abu Tolha. Lain lagi, ini lain orang. Sedangkan pasukan kaum muslimin juga tampilkan seorang pahlawannya. Jadi keberapa nih? Keberapa? 3 ya. Tadi yang pertama siapa? Masih ingat yang pertama siapa tadi? Zubair. Berhadapan dengan siapa? Iya, orang musyriknya namanya siapa tadi? Baik, nggak apa-apa. Yang kedua siapa sahabat Nabi yang bernama yang kedua? Ali bin Abi Thalib. Ya. Menghadapi siapa? Tolha. Ya. Yang ketiga ini, yang ketiga yang akan dihadapi orang kafir dari kaum muslimin namanya Hamzah. Yang ketiga adalah Hamzah. Menghadapi Utsman bin Abu Tolha. Nama dari orang kafir Utsman bin Abu Tolha. Ya. Beda lagi, bukan anaknya Tolha. Ini Abu Tolha, beda lagi. Dalam perang tanding itu Utsman dari orang kafir, bukan Utsman bin Affan, Utsman bin Abu Tolha terbunuh di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib. 3. Yang keempat, masih perang tanding. Jadi nggak langsung serbu gitu ya. Ente hiji-hiji heula. Ini peristiwa perang Badar 1 sampai 12 orang. 12 perang tanding. Yang terakhir Bapak sebutkan di sini karena terus belum puas, turunkan pahlawan ini. Pemuka ini, turunkan komandan ini, semua dibabat habis oleh komandan dari umat Islam. Sampai yang terakhir kaum musyrikin karena belum puas, mereka mengeluarkan seorang yang bernama Su'ab dari bangsa Habsyi. Sedangkan kaum muslimin, dari pasukan kaum muslimin kembali mengeluarkan Qazman. Ada seorang nama yang bernama Qazman. Dalam perang tanding itu Su'ab juga dapat dibunuh oleh Qazman. Demikianlah sebelum peperangan terjadi dilakukan perang tanding seorang lawan seorang. Jadi ketika itu pihak pasukan kaum musyrikin telah mati sampai 12 orang, sedangkan dari pihak kaum muslimin tidak seorang pun yang dibunuh oleh mereka. Semua menang. 12-0. KO orang-orang kafir. Setelah perang tanding usai, Abu Sufyan sebagai kepala perang terkemuka dari pasukan kaum musyrikin
berpidato di depan tentaranya yang memegang bendera. Nah, kemarin di tayang film ada bendera-bendera banyak. Bendera baik dari orang kafir maupun orang muslim. Itu sebagai simbol ketika bendera masih dipegang, maka masih dikatakan tidak ada yang kalah. Kalau bendera sudah jatuh, itu berarti sudah dikatakan kalah. Maka jangan heran ada orang-orang termasuk sahabat dari umat Islam yang berjuang dengan sepenuh tenaga memegang bendera agar tetap berdiri berkibar. Ditebas tangannya yang kanan sampai sikut, dia langsung pegang seperti ini. Dia ditebas tangannya sampai ini ketiak, ambil sama tangan kiri, berdiri. Kabayangnya geus ngaplek gitu, tapi dia masih bisa memegang bendera. Sampai seperti itu. Kalau bendera masih berdiri tegak berarti pasukan masih siap bertanding. Tapi kalau bendera sudah jatuh, maka ketika orang yang memegang bendera itu terbunuh, diambil sama sahabat yang lain agar tetap bendera berkibar. Dan kalau benderanya, Pak kok banyak benderanya? Iya, itu bendera-bendera kecil banyak, tapi ada satu bendera yang besar dan itu berada di tengah-tengah pasukan. Kalau bendera kecil mah banyak di sekelilingnya, tapi kalau bendera besar itu yang di tengah-tengah masih berdiri, walaupun tinggal sedikit, mereka masih belum menyerah. Nah, kalau di kita kan simbol menyerah itu biasanya bendera putih, lambaikan tangan gitu. Ampun Pak, ampun. Bendera putih. Apa pidatonya Abu Sufyan ketika sudah 12 orang dari pihak dia tewas terbunuh dalam perang tanding? Ia berpesan kepada mereka supaya betul-betul memegang bendera, karena menang atau kalah semata-mata bergantung kepada mereka. Ini yang dimaksud. Ya. Tetap walaupun sudah 12 orang terbunuh, yang pegang bendera siap. Bendera. Nah, selanjutnya pertempuran antara pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin baru tuh hebat terjadi, luar biasa. Turun semua. Tadi yang memegang kendali pedang dari Nabi siapa tadi? Abu Dujana, ya. Sebagai tentara, seorang tentara muslimin yang telah sanggup menepati dan menetapi pedang, hak pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluar dengan pedang terhunus dan terus mengejar, menerjang barisan musuh yang besar sambil berjalan meliuk-liukan kepalanya di tengah pasukan musuh. Lincah, belok kanan, belok kiri, terjang musuh, tebas leher, tusuk badan, tebas kaki, tebas tangan, semua. Ya. Sampai Nabi mengatakan, sungguh perbuatan seperti itu dimurkai oleh Allah. Nabi bilang begitu. Kenapa ya? Perbuatan Abu Dujana tampak seperti orang yang sombong, Allah nggak suka. Kecuali di tempat ini, di dia menang sombong, katanya. Ya kata-kata apa tadi nih? Kalau kalian bertanding main bola, ahli main bola, saya nggak mau sombong, mau alus-alus ting mainnya, tongkit, tampilkan yang terbaik, tunjukkan kehebatan, bukan mau sombong dalam arti ingin dipuji orang, tapi kita bertanding berjuang. Sekali lagi bukan soal perang, tapi soal perjuangan, berjuang misalnya demi yang terbaik, nama baik SMP Al Mukmin misalnya, ya, bukan begini. Misalnya siapa kelas 9 ada Sipa misalnya ikut Olimpiade cerdas cermat tingkat nasional misalnya, terpilih tuh Sipa karena pintar, misalnya pas ada pertanyaan orang lain pada diam, Sipa padahal tahu jawabannya, kenapa diam aja? Gak mau sombong. Gak mau sombong. Gak begitu konsepnya. Ya, bukan mau sombong. Silahkan tunjukkan kehebatan, kemampuan, keilmuan. Abu Dujana seperti itu. Berjalan meliuk-liukan kepala, ya, ketika perang dengan musuh, dan itu sangat luar biasa.
Sambil meliuk-liukan kepala, Abu Dujana ngomong gini, aku yang berjanji dengan kekasihku sang Nabi ketika dia berada di kaki bukit di sisi pohon kurma, tidak sudi aku berdiri di garis belakang musuh dengan pedang Allah dan pedang Rasulnya. Nah, seorang pejuang yang setia, dia nggak akan diam di belakang tapi di barisan paling depan. Yuk, gitu. Sambil, nah di sini ada yang inspiratif nih buat kalian nih. Siapapun tentara musuh yang terlihat oleh Abu Dujana pasti melayang jiwanya dengan seketika. Ada musuh di depan, Abu Dujana di depannya, mau api salamatin. Ya. Tentara muslimin sudah mengetahui bahwa bila ia sudah membalut kepalanya dengan kain merah, nah ini nih, ya, apa namanya? Bengkak, apa? Sorban atau apa? Diikat kepala, menunjukkan bahwa dia sudah siap membunuh musuh. Di kain merah itu bertuliskan help from Allah and a victory near at hand. Nah, jadi bahasa Inggris di Arabnya. Apa net? Help from Allah. Pertolongan dari Allah and a victory, dan kemenangan near at hand, dekat di. Nah, itu terjemah Al-Quran surat As-Saff. Ada yang tahu? Nasrun minallah wa fathun qarib. Itu ya. Kayak lamun mengbal menang pitulung Allah, tulisan eta Nasrun minallah wa fathun qarib. Memang rek perang Uhud. Ya, tapi nggak apa-apa untuk menjadi dorongan semangat. Pertama, karena menang itu dari Allah gitu. Bukan karena semata-mata kehebatan diri sendiri. Ya. Pertolongan datang dari Allah. Wafatun qarib, dan mudah-mudahan kemenangan memang sudah di genggaman gitu ya. Paham ya? Baik. Nah, hingga akhirnya ini memang perjalanan sangat panjang. Sampai jam berapa, Dek? 10. 10. Ini terus saja disampaikan sampai selesai atau ada mau tanya jawab ya? Sesi tanya jawab boleh. Nah, itu masih awal nih. Masih awal, belum, masih jauh. Ya. Ini terjadi waktunya di pagi hari, masih pagi. Masih waktu duha. Bahkan kalau tidak salah saya baca riwayat Ustadz, ada seorang sahabat yang ikut berperang. Dia baru nikah. Jumatnya, kalau nggak salah Jumatnya nikah. Ini perang tuh hari Sabtu kalau nggak salah. Jumatnya nikah, Sabtu pagi berangkat perang. Malamnya sudah menunaikan tugas sebagai seorang suami. Sabtu pagi syahid. Sabtu pagi terbunuh. Itu sampai bidadari kanan katanya dalam sebuah riwayat berebut dengan orang ini. Jadi masih pengantin baru, dia ikut turut serta berjuang. Kabayang sama Uge misalnya, nanti kalau sudah dewasa nih, baru nikah, besoknya suami berperang. Cik kumaha, ditahan atau diizinkan? Atuh Kang gitu ya. Jangan salah. Wanita yang soleh pasti mendukung perjuangan suami atuh. Jangan ditahan. Istri solehah, iya. Itu satu slide dari kejadian yang mengiringi perang Uhud yang pernah saya temukan dalam catatan sejarah. Ya. Lanjut ya. Jadi ini masih di awal peperangan. Sebagaimana tadi di awal disampaikan, dalam perang Uhud ini juga kaum perempuan dari kafir Quraisy ikut menemani bertempur. Kalian tahu perempuan di peperangan ngapain aja?
Yang kebayang kaum perempuan ikut berperang biasa tugasnya apa? Pertolongan, P3K ya. Apalagi? Logistik, bagian makanan, menyiapkan konsumsi ya. Betul. Dan itu nilainya sama. Pahlawan juga. Walaupun tidak pegang pedang, ya. Bagaimana pasukan bisa bertempur kalau perut lapar? Siapa yang nyiapin makan kalau bukan kita? Loh kok kita? Ya, kalian kaum perempuan. Bahkan yang menolong, yang luka, yang cedera. Laki-laki kan bertempur semua tuh. Nah, perempuan tampil. Uniknya bukan uniknya. Anehnya atau bedanya di kaum kafir perempuan turut hadir, ternyata lebih daripada itu. Mereka tampil sebagai penghibur. Nah, iya ada ya tayangan film yang joget-joget gitu, yang membujuk merayu atau dengan apa ya, hasutan-hasutan ya, untuk mengobarkan semangat sesama teman mereka. Misalnya gini, bantai umat Islam gitu. Umat Islam harus musnah, umat Islam harus hancur. Itu penyemangat dari wanita-wanita musyrik. Sampai menjanjikan, aku akan tetap setia mendampingimu, tapi kalau kamu kalah lebih baik kamu tinggalkan aku gitu. Nah, ini semangat-semangat untuk keburukan. Maka kalian ugeni ataupun apa siswi misalnya, ya, jadilah pemberi semangat kebaikan. Ya, bukan malah melemahkan atau memberikan dorongan keburukan, ya. Nah, kaum muslimah juga ada yang turut serta bersama Nabi saat itu. Dan tugasnya itu yang paling utama tadi. Ya, bagian konsumsi, logistik, makanan, bagian P3K, perawatan, pengobatan. Nah, di sini di dalam catatan kelengkapan tarikh Munawwar Khalil disebutkan bahwa setelah pertandingan atau apa tadi perang tanding 1 lawan 1, kemudian terjadi peperangan yang hebat di antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Jadi sekalipun jumlah pasukan kaum muslimin sedikit ya dibandingkan dengan kaum musyrikin, dalam pertempuran yang hebat serta dahsyat menghadapi lawan yang besar, semangat mereka tidak kunjung padam. Tadi Abu Duzana, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib dan pahlawan yang lainnya terus menyerbu ke dalam barisan musuh. Sampai pertempuran sengit antara pihak kaum muslimin dan kaum musyrikin terus berlangsung. Yang jauh dipanah ya, yang berjauhan mereka memanah, saling memanah, dan yang berdekatan saling serang bahkan saling tikam. Di antara pihak tentara muslimin yang bersemangat Abu Dujana itu telah diamanai pedang yang tadi terus menerus membunuh lawan. Dengan bersyair dan dengan pedang amanat Nabi, setiap ia bertemu dengan musuh terus ia melayangkan pedangnya sampai pihak lawan mati seketika. Sementara Hamzah bin Abdul Muthalib yang juga paman Nabi yang usianya sebaya dengan beliau terkenal dengan singa Allah. Nah, ini nih harus tahu juga ya. Jadi sahabat Nabi yang dijuluki Asadullah. Asadullah itu artinya the lion, singa Allah ya. Kalau dalam bahasa Inggris sering disebut the lion of the desert, singa padang pasir. Siapa itu sekali lagi? Hamzah bin Abdul Muthalib. Asadullah, singa Allah. Kenapa digelari singa Allah? Pemberani. Ya, pemberani, gagah, kekar. Dan konon katanya dulu di zaman jahiliyah memang Hamzah ini senang berburu singa. Kabayang, singa di udag. Ya. Siapa yang berani?
Rahman berani mengudag singa, mengudag, mengejar, memburu. Hamzah itu singa dia hadapi. Maka setelah menjadi muslim pun kegagahan dan keberaniannya tidak pernah surut. Ya, Hamzah terus maju dan menyerbu barisan musuh. Setiap ia menyerang pasti mendatangkan kematian bagi lawannya. Di antara prajurit Quraisy yang ditikam oleh beliau sampai mati ialah Siba bin Abdul Uzza dan Artah bin Abdu Surahbil. Hamzah tampak sangat galak bagaikan seekor unta biru membunuh manusia dengan mudahnya. Meskipun pada akhirnya Hamzah sendiri syahid, meninggal. Ketika Hamzah nanti di tengah pertempuran, dia itu dibunuh oleh seorang budak. Tahu budak? Hamba sahaya yang bernama apa? Wahsy, dari suku Habsyi, Habasah Ethiopia. Dia seorang budak yang majikannya bernama Zubair bin Mut'im. Dia dijanjikan, Wahsy, kalau kamu berhasil membunuh orang yang telah membunuh paman saya, kamu bebaskan. Kamu bebas, bukan lagi budak. Nah, sehingga Wahsy tertarik, ingin merdeka, tidak menjadi hamba sahaya. Maka dia bertekad ingin membunuh Hamzah. Hindun denger. Hindun, yang tadi siapa Hindun itu? Istrinya Abu Sufyan, pimpinan kaum wanita dari kelompok pasukan musyrik ya. Kata dia, kalau kamu bunuh siapa tadi? Hamzah, maka aku akan berikan banyak hadiah istimewa. Sampai juga ada seorang wanita dari kelompok musyrikin juga yang menjanjikan, kalau kamu berhasil membunuh salah seorang pemuka umat Islam, maka bawakan kepalanya, aku akan jadikan otaknya, aku penuhi dengan emas permata, aku hadiahkan buat kamu. Oh, pokoknya mah diolok segala rupa. Sangkan bisa membunuh Hamzah. Nah, itu dalam kejadiannya Hamzah sedang bertempur melawan musuh-musuh dari kaum kafir. Si Wahsy ini mengintai ya, dari kejauhan dia membawa sebilah tumbak ya. Dia lemparkan sekeras-kerasnya sampai menembus perut Hamzah, dan itu tembus dari depan sampai belakang. Sekalipun demikian, Hamzah yang gagah, Hamzah yang kuat, dia masih bisa berdiri, masih bisa berjalan, bahkan dalam tunggangan kudanya mengejar Wahsy. Tetapi karena darahnya banyak bercucuran, Hamzah meninggal di lokasi kejadian, di TKP. Ketika tahu bahwa Hamzah meninggal, Hindun ya, saking dendamnya karena Hamzah yang menyebabkan terbunuhnya bapaknya Hindun, dia robek, dia tusuk, dan dia belah perutnya sampai dadanya, ambil bagian jantung dan isi perutnya. Dalam sebuah catatan tarikh, dia kalungkan ususnya itu, usus manusia, bayangkan, diambil, dikalungkan sama si Hindun, ambil jantungnya, dia gigit, dia makan, dia kunyah, tapi dimuntahkan lagi. Sadis sih. Maaf, sekarang sering kalau dalam tayangan yang sadis-sadis di blur. Ini juga mungkin hanya sekedar, karena memang gambarnya seperti itu. Di tayangan juga masih full atau sudah disamarkan? Di video ada ya di tayangan filmnya? Ya, mungkin kalau yang video aslinya masih ada, walaupun tidak digambarkan karena itu hanya berupa reka ulang saja. Kalau film kan namanya juga film. Ya. Nah, singkat cerita nih ya, setelah banyak dari orang kafir yang terbunuh,
Mereka lari kocar-kacir. Mereka menjauh dari kota Madinah, bahkan mau kembali kemana asalnya? Dari mana tadi teh? Dari mana? Ke Mekah. Belum sampai memang ke Mekah, masih di perjalanan. Nabi yang ditemani oleh 650 pasukan yang menyerang. Kenapa 650? Jumlahnya berapa tadi awalnya? 700. Yang 50 di mana? Yang 50 orang Nabi suruh kalian diam di atas bukit Uhud. Apapun yang terjadi jangan kemana-mana. Mau menang mau kalah tetap diam di situ ya. Nah itu amanat dari Nabi. Ketika umat Islam sudah berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy sampai jauh meninggalkan Madinah, mereka hampir mau kembali ke Mekah. Nah yang 50 ini kan mulai tergoda berdebat. Pasukan musuh kan sudah kabur nih, sudah jauh. Itu gimana kita amankan barang-barang yang ditinggalkan oleh pasukan? Ada gonimah. Nah, tahu gonimah? Gonimah itu artinya harta rampasan perang. Ada pasukan kafir Quraisy di luar. Ayo kita serbu. Ada penyusup dari Abu Jahal. Abu Sofyan mau menyerang mungkin. Nah, karena sudah melihat pasukan musuh jauh, yang 50 ini mulai agak banyak tergoda. Terutama 40 orang dalam tari itu, 40 orang mereka, ayolah, toh sudah kelihatan aman. Kita ambil barang-barang, kita kumpulkan harta rampasan perang. Yang 10 orang itu mereka menahan, jangan. Kan Nabi sudah pesan, apapun yang terjadi, ayo kita di sini. Tapi kan banyak terus debat, sehingga akhirnya yang 10 kalah, yang 40 turun semua. Nah teman-teman, kita harus paham, ternyata di awal orang kafir Quraisy ini memiliki beberapa pasukan yang tidak hanya berdiri dalam satu tempat, ada yang ditempatkan di satu tempat dalam pimpinan. Nah ini nih, seorang panglima terkenal yang nanti akan juga menjadi terkenal. Panglima yang masih kafir, mendukung kaum musyrikin. Namanya siapa kira-kira? Yang dia ditempatkan di sayap kanan Gunung Uhud oleh Abu Sofyan. Kalau terjadi sesuatu, kalian harus membackup, membantu kami, kata orang kafir. Itu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Dia itu orang kafir. Dia sangat cerdik, sangat pandai sebagai panglima perang. Oh, nomor 1. Cerdas. Dia diam di sayap kanan Gunung Uhud. Tadi kan umat Islam kerengudag tuh. Yang 650 sedang mengejar terus, menghalau orang kafir musyrik supaya keluar jauh dari Madinah. Pasukan panah yang Nabi suruh jaga-jaga turun dari atas bukit mengejar apa? Harta rampasan. Melihat keadaan seperti itu, Khalid bin Walid yang masih dalam keadaan kafir ingin menghabiskan umat Islam. Genahen di tukang ya. Ada yang dipanah dari belakang, ada yang ditumbak dari belakang. Kelihatan nggak kalau musuh dari belakang? Nggak kelihatan. Sampai tinggal 10 orang ya, yang diam di atas bukit. Tidak bisa mereka menghadapi pasukan Khalid bin Walid yang jumlahnya kalau tidak salah 200 orang. 200 orang. SNP-un Al-Mu'min. Mengejar 50 orang. 10 orang yang bertahan di atas tidak sanggup. Nah disitulah ya umat Islam akhirnya terdesak. Ya,
orang kafir yang dikejar itu melihat ternyata ada bantuan Khalid bin Walid, mereka semangat lagi balik nyerang umat Islam. Akhirnya umat Islam diserang dari depan dan dari belakang. Masya Allah, disitulah Nabi terdesak dan disitu Nabi juga mengalami banyak serangan. Dalam tarikh saya baca sampai ada besi yang dilemparkan oleh kaum musyrik tembus ke pipi Nabi. Giginya rontok, darah bercucuran. Dahi ini kepala Nabi dilempar dengan batu juga darah mengucur. Sahabat berusaha melindungi kanan kiri sampai sahabat mengorbankan diri melindungi Nabi dilempar dengan tumbak. Mati sampai banyak luka dalam tubuhnya demi membela Nabi. Ya, ini yang harus terus kita kobarkan semangat. Bagaimana sih kita sekarang membela nabinya? Kan nabinya udah nggak ada. Ya, kalau para sahabat berdarah-darah sampai harus meninggal demi membela Nabi, kita harus bagaimana membela Nabi? Harus bagaimana? Ya. Kita harus tetap istiqomah ya, melaksanakan ajaran Nabi. Ketika ada yang melecehkan ajaran Nabi, siap tampil. Ketika ada yang menghina ajaran Nabi, siap maju. Ketika ada yang menodai kehormatan Rasulullah Muhammad SAW, merusak, mencabik-cabik ajaran Islam, siap ya. Ini generasi ya. Tapi kita buktikan kesiapan itu dengan semangat sholat 5 waktu. Ulah tinggalan ke masjid ulah rarese. Ngaji harus semangat. Maka insya Allah dari situ tumbuh kesiapan dan semangat. Yuk adik-adik, jangan disangka. Jadi intinya perang Uhud umat Islam menang atau kalah? Umat Islam menang atau kalah? Seri draw. Umat Islam tetap menang. Kaum muslimin bersama Nabi tetap menang. Ya. Jadi ada kekalahan yang terjadi. Walaupun, nah ini menjadi catatan penting ya, karena ada ketidaksabaran dan semacam khianat. Nah, sudah diamanati tadi, dipesankan, jangan kemana-mana, tetap di situ. Nah, ini malah melanggar amanat, akhirnya kalah, tidak sabar ya menghadapi apa yang harus dilakukan. Padahal tinggal tunggu komando. Tunggu kata Nabi, kalau kata Nabi suruh pulang kita pulang. Kalau kata Nabi diam kita diam. Tinggal kita unggul. Kalian di sekolah suka kan disuruh sama pak guru, ya sama wali kelas, diam di kelas ya, diam. Dah teu sabar. Ateleh bujur teh, Pak mau ke belakang. Pak mau ke air. Padahal ke air ke belakang ngapain? Nah sabar, sing sabar. Ya, yuk. Jadi singkat cerita, pada akhirnya di tarikh itu dikatakan di sini Munawwar Khalil menyebutkan bahwa perang Uhud ini memang menimbulkan banyak korban dari umat Islam, ya. Di dalam catatan akhirnya, ketika memang kaum kafir Quraisy juga sudah mundur, mereka mundur, ya, mereka pergi meninggalkan kawasan Madinah. Para syuhada Uhud telah dikuburkan. Nabi kembali bersama para sahabat ke Madinah. Kemudian setelah di Madinah disambut oleh orang-orang yang ada di kota Madinah, terutama kaum ibu.
yang menanti kedatangan keluarganya, yang menanti suaminya, yang menanti anaknya, yang menanti ayahnya. Sampai ada seorang yang bernama di sini Hamnah binti Jahshin. Sesampainya di Madinah, beliau dijemput oleh seorang perempuan yang bernama Hamnah binti Jahshin, saudara dari Zainab binti Jahshin, istri Mus'ab bin Umair, anak keponakan dari Hamzah. Beliau mengabarkan bahwa mamangnya yang bernama Hamzah, pamannya telah wafat. Hamnah menyahut, Hamnah berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah mengampuninya, selamat atas kematiannya secara syahid. Lalu dia nanya, terus siapa lagi ya Rasul? Kata Nabi, lelakimu yang bernama Abdullah bin Jahshin juga wafat. Lelakimu, saudara lelakimu maksudnya. Jadi kakaknya Hamnah binti Jahshin, Abdullah bin Jahshin wafat. Kata beliau, siapa lagi yang Rasul? Kata Nabi, Mus'ab bin Umair. Baru kaget. Mus'ab. Siapanya Hamnah tadi? Suaminya Hamnah. Mus'ab bin Umair sang pemegang panji, bendera kemenangan. Setelah mendengar bahwa suaminya meninggal, Hamnah berteriak, menjerit, menangis dengan suara yang sekeras-kerasnya. Siapa mungkin yang tidak bersedih? Sang suami pergi, meninggal keharibaan zat ilahi. Nabi bersabda, sesungguhnya Hamnah, suami perempuan ini telah menduduki tempatnya di surga. Ya. Suami Hamnah yang bernama Mus'ab bin Umair telah bertempat di surga. Beliau lalu bertanya kepada Hamnah, mengapa kamu menangisi suamimu sedangkan kepada yang lainnya tidak? Ayahnya meninggal tidak, yang meninggal tidak menangis. Tapi suamimu meninggal, kenapa Hamnah? Hamnah menjawab, ya Rasulullah, aku teringat akan keyatiman anak-anaknya. Jadi bagaimana kalau bapaknya sudah nggak ada, siapa yang menemani membesarkan anak-anak? Maka Nabi mendoakannya, Allah menganugerahi kebaikan dengan segera dan memberi ganti yang dapat memelihara anak-anak Mus'ab dengan baik. Nah, siswa-siswi sekalian, ini di akhir catatan Munawar Khalil menyampaikan sejak saat itu Nabi melarang melihat tadi Hamnah menjerit menangis. Nanti ke depan jangan ada lagi ya tangisan-tangisan, jeritan-jeritan seperti orang-orang musyrik. Nah, orang musyrik seperti itu. Ini yang dalam fikih Islam ya, adik-adik. Jadi kalau keluarga, kerabat, saudara, orang tua meninggal, boleh bersedih? Boleh nangis? Tapi tidak boleh berlebihan. Bagaimana nangis berlebihan? Menjerit-jerit, meratap, memukul-mukul, tokosodan itu. Nah, nih. Itu yang dinamakan dalam fikih namanya niyahah ya. Apa namanya? Niyahah. Tong tarik teh hahna. Meratap, dan itu hukumnya haram. Ya. Jadi keberangkatan Nabi bersama pasukan kaum muslimin ke Uhud pada waktu pagi hari Sabtu tanggal 11 Syawal tahun ke-3 Hijriah, dan pada petang hari itu juga mereka telah kembali ke Madinah. Ya. Jadi selesai. Tidak ada, hari itu sudah semua selesai. Nah, satu catatan, di Gunung Uhud, di sekitar Uhud itu ada makam syuhada Uhud. Nanti Ajun kalau ke sana ya, insya Allah, mudah-mudahan sama bisa semuanya ada kesempatan untuk bisa di sana. Jadi di situ ada daftar nama-nama syuhada Uhud. Kalau perlu saya sampaikan, itu ada dari golongan muhajirin yang paling terkenal Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Jahshin, Mus'ab bin Umair, Syammas bin Utsman. 4. Kemudian ada 66 orang yang lain, 66 orang yang lain dari golongan Ansor. Jadi kebanyakan dari golongan Ansor.
Ya, dari Muhajirin hanya 4 orang. Ini dalam catatan kelengkapan tarikh Munawwar Khalil. Yang terkenal dari golongan Ansor itu ini ada 66 nama. Kalau di absen satu-satu nanti malah sangat banyak. Yang terkenal ada nama di sini Malik bin Sinan. Malik bin Sinan itu rawi hadis juga ya sebelum wafatnya. Ada lagi ya Amr bin Mu'adz bin Nu'man ya. Nah itu di seputar Bukit Uhud ada daftar nama-namanya juga ya. Di situ kita bisa menyaksikan makam-makam syuhada Uhud yang ditandai hanya dengan batu saja, bukan tembok, bukan bangunan, tapi hanya batu saja. Sepanjang mata memandang hanya makam itu dipagar dengan pagar besi sehingga tidak ada yang bisa menembus ya. Kita hanya bisa melihat dari jarak beberapa meter ya, biar terkenang lagi membayangkan bagaimana perjuangan sahabat-sahabat Nabi pada waktu perang Uhud. Nah, kalau juga kesempatan berfoto ya, nah di situ sangat view-nya sangat indah sekali ya. Mau selfie, mau foto bersama ya, untuk kenang-kenangan. Nanti bisa di situ dilakukan. Pak Usman. Ya, di Bukit Uhud. Di situ bisa berselfie. Bukit Uhud insyaallah. Ya, itu dulu ya. Mudah-mudahan bisa menguraikan beberapa perjalanan. Walaupun saya kira banyak scene yang terpotong, tapi sebagai gambaran global mudah-mudahan bisa kita membayangkan perjuangan Nabi bersama para sahabat dalam menegakkan panji-panji Islam. Terima kasih. Kami serahkan kepada rekan moderatornya. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah menceritakan tentang perang Uhud. Sekarang waktunya sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya berdiri dan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Jaki dari 8W. Izin bertanya Pak Ustadz, kenapa pasukan Muslim bisa kalah dalam perang Uhud? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ya. Terkait dengan tadi ada asumsi bahwa pasukan kaum muslimin itu kalah dalam perang Uhud. Sebetulnya saya tegaskan sekali, bukan kalah, tetapi memang dalam saat itu harus diakui umat Islam terdesak ya, diserang oleh kaum kafir karena salah satunya tadi ada apa? Kalau boleh dibilang pengkhianatan mungkin ya. Nabi sudah berpesan untuk tetap tinggal di pos yang sudah ditentukan, yaitu pasukan pemanah, agar dia berjaga mengantisipasi segala kemungkinan. Kalau pasukan kaum musyrikin itu masih ada yang bersembunyi menyerang umat Islam, pasukan pemanah sudah siap. Kalian bisa kebayang pasukan pemanah itu di atas. Kalau memanah dari atas enakan ya. Ada musuh di hanap, tinggal set. Terus ada sahabat yang ahli panah, saking ahlinya dia melepaskan satu kali tembakan itu panahnya sampai 5 dan semuanya menyebar. Set gitu. Asiknya edun tuh. Tok, di sini ada yang belajar panahan nggak? Sasarannya 5 tapi sekali tarik. Kanan, kiri, tengah. Nah, itu pasukan elit. Kalau sekarang di kemiliteran tahu pasukan elit namanya apa? Kopassus misalnya ya. Kopassus itu yang betul-betul pilihan Nabi. Dia tinggalkan pos utama. Bapak katakan di catatan tarikh itu hanya 10 orang yang tertinggal dari 50 orang. Bayangkan, tinggal 1/5-nya. 4/5-nya meninggalkan pos, turun ke bawah.
Dari belakang ada pasukan musuh. Tadi pimpinan siapa? Khalid bin Walid. Dia juga pasukan elit dari orang kafir. Cerdas, tangkas, elit pula. Dari belakang tinggal panah atau tinggal tombak, nggak ada yang tahu. Itu jadi karena pasukan kaum muslimin meninggalkan pos tempat dia ada, sehingga dipukul oleh kaum kafir. Nah, hampir kalah. Umat Islam kembali lagi memang kocar kacir. Sampai pada saat kocar kacir itu, ya, karena sudah panik, hampir terjadi umat Islam, pasukan Islam membunuh pasukan Islam sendiri. Panik dan kalang kabut luar biasa. Itu ada terjadi. Ya. Dan ya akhirnya tadi Nabi juga menenangkan, Nabi juga menyampaikan komando untuk supaya tetap bersatu, jangan bercerai-berai, untuk kembali ya berjuang. Sampai akhirnya bisa diredam serangan-serangan musuh dan mereka mundur. Jadi ya kalau boleh dikatakan belum usai, belum selesai, memang tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang gitu akhirnya. Seperti itu. Ya, tapi umat Islam jelas pada saat itu terdesak, mengalami dipukul mundur oleh kaum kafir Quraisy. Ya, ada lagi? Boleh, silakan. Perkenalkan, saya Agni dari kelas 8A. Mic-nya didekatkan, mic-nya biar terdengar. Perkenalkan, saya Agni dari kelas 8A. Izin bertanya, apa dampak dari terjadinya perang Uhud? Kasih. Ya, dampaknya. Oke. Dampaknya bagi siapa nih? Bagi Islam, umat Islam. Oke. Bagi umat Islam khususnya ya, bagi Nabi, para sahabat pada saat itu khususnya. Ya, banyak sekali dampaknya atau efek yang terjadi setelah kejadian perang Uhud. Dengan syahidnya para sahabat. Tentu ini lebih mengobarkan lagi semangat kaum muslimin sebetulnya. Umat Islam tidak malah jadi takut dan ciut untuk berjuang selanjutnya. Bukan persoalan balas dendam yang ingin dilakukan, bukan. Tapi ingin mempertahankan panji Islam, agama Islam yang memang tidak diharapkan oleh orang kafir. Satu itu. Dan ini juga berdampak sebetulnya bagi umat Islam kita saat ini dengan mempelajari sirah atau tarikh perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait perjuangan. Nih perjuangan ya, ini temanya bagus. Bukan soal tentang perang, tapi tentang sebuah perjuangan yang tidak akan pernah usai sampai kita selesai. Apa selesainya? Mati, meninggal. Selama hayat masih dikandung badan, maka selama itu kita tetap terus berjuang. Terus berjuang. Kalian di sini berjuang mau apa? Untuk masa depan yang lebih baik, menuntut ilmu, belajar. Sudah bukan dengan pedang lagi sekarang. Pedangnya adalah berpikir dengan tajam, berpikir dengan kritis, berpikir dengan cerdas. Ya, oke, dampak-dampaknya pasti sangat terasa dan banyak sekali. Kurang lebih seperti itu ya, dia. Terus siapa lagi? Udah cukup? Iya, silakan. Saya serahkan kepada moderatornya. Terima kasih atas jawabannya. Acara materi dari Al Ustadz telah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Mungkin acara hari ini ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'min Media. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا